Pak Ustadz Muflih Safitra MSC, jika Anda mau berdakwah ya dakwah saja. Mau menyampaikan apa yang sampean yakini, sampaikan saja. Tapi tolong jangan berbohong. Kasihan jamaahnya, apalagi bawa-bawa nama ulama Anda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang nonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, baik di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pak Ustadz Muflih MSC, Safitra MSC, Anda kalau mau berdakwah silahkan Pak, sampaikan dakwahnya Anda itu. Apa yang Anda ketahui, apa yang Anda yakini, silahkan sampaikan. Tapi jangan biasakan Anda untuk mengklaim bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar, selaras dengan pemahaman ulama salaf. Karena memang teman-teman Anda dan Anda semuanya yang mengaku salafi ini, yang mengaku ustadz-ustadz sunnah ini, ketika menyampaikan kan mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis ala fahmis salaf. Nah, jadi seakan-akan ketika ada salaf, ulama salaf yang Anda bawa, jamaah yang ada di hadapan Anda dan yang mendengarkan kajian Anda akan percaya begitu saja terhadap apa yang Anda sampaikan. Maklum Pak, kasihani jamaah Anda itu. Jamaah Anda itu adalah jamaah yang latar belakangnya, backgroundnya orang-orang yang tidak bisa mengecek kebenaran apa yang disampaikan oleh ustadznya. Kenapa? Karena mereka tidak punya basic untuk bisa membaca kitab Pak. Yang disampaikan oleh ustadznya disangka itulah yang benar. Padahal apa yang ada sampaikan itu adalah sebuah kebohongan, manipulasi, kebohongan besar terhadap ulama. Apalagi ini adalah sekelas ulama salaf. Ibnu Abbas lagi. Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Menurut Anda, ketika Ibnu Abbas menafsiri ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, Ibnu Abbas ini menafsiri bahwa yang dimaksud kursi ini adalah maudhi'al qadamain, tempat alas kaki. Berarti Ibnu Abbas menurut Anda yang dicekokkan terhadap jamaah antum Pak Ustadz adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kaki. Ini adalah fitnah, ini adalah kebohongan, ini adalah pengkhianatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang ustadz yang mengaku salafi terhadap ulama, terhadap sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Baik, ayo kita buktikan kebohongan Anda Pak. Silahkan Pak Muflih dan orang-orang Wahabi kalau tidak percaya, kita buka cek tafsir At-Tabari di juz ketiga. Dan perlu diingat bahwa Imam At-Tabari ini masih bisa dimasukkan dalam kategori ulama salaf karena beliau itu hidupnya di tahun 224 sampai 310 Hijriah. Ayo Pak Muflih, kita buktikan apakah Anda bohong atau tidak. Itu baca dari Al-Qaulu fi ta'wili qouli ta'ala wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Takwil. Takwil ya, kalian anti takwil kan? Di sini takwil, padahal ini ulama salaf. Takwil firman Allah wasi'a kursiyuhu. Beliau At-Tabari menjelaskan bahwa terjadi perbedaan dalam masalah takwil tersebut. Yang pertama, qala ba'duhum, pertama ini mengatakan bahwa itu adalah ilmuhu. Dan di sini ternyata siapa? Silakan baca hadisnya an itu adalah an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, bahwa kursiyuhu itu adalah ilmuhu, ilmunya Allah. Ternyata Ibnu Abbas tidak menyatakan bahwa kursi itu adalah maudhi'ul qadamain, tempat kakinya Allah. Tidak, tapi itu ilmuhu Pak. Jangan bawa-bawa nama Ibnu Abbas ente itu. Pendapat kedua mengatakan qala ba'duhum, yang dimaksud kursi di sini adalah memang seperti yang dijelaskan Pak Mufli, itu adalah maudhi'ul qadamain, tempat kaki.
An Abi Musa, dari Abi Musa, qol al-kursi, lafadz kursi ini adalah maudhi'ul qadamain, tempat alas kedua kaki. Gitu loh ya Pak. Sekarang pendapat yang ketiga. Ada 3 pendapat ini. Pendapat pertama, pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa ilmunya Allah kursi itu. Yang kedua adalah pendapat dari yang dikutip juga dari An Abi Musa, itu adalah maudhi'ul qadamain. Pendapat yang ketiga ini kursi itu. Qala akharun, yang lain berkata al kursi huwa al arsu nafsu. Kursi ini merupakan aras itu sendiri. Nah, ini menurut tafsiran ulama yang ketiga. Arash ini adalah kursi. Kursi yaitu aras itu sendiri. Ini penafsiran ulama yang ketiga. Nah, dari 3 pendapat ini, dari yang kursi, penafsiran kursi itu adalah ilmullah, maudhi'ul qadamain, dan arsu nafsu, manalah yang lebih unggul? Kemudian At-Tabari, Imam At-Tabari ini menjelaskan ternyata ini yang unggul. Ayo kita lanjut. Wa ammal ladzi yadullu ala sihhatihi dzahirul Qur'ani fa qaulu Ibnu Abbas. Ternyata Pak, pendapat yang sahih, yang sesuai dengan Al-Qur'an, yadullu ala sihhatihi dzahirul Qur'an, yang kesahihannya ini berdasarkan dalil zahirul Qur'an, ternyata adalah fa qaulu Ibnu Abbas. Itu ternyata pendapatnya Ibnu Abbas, qaulu Ibnu Abbas Pak, yang sesuai ternyata dengan Al-Qur'an, yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Abi Al-Mughirah ini. Apa annahu qala, bahwa Ibnu Abbas itu berkata, huwa ilmuhu, kursi ini bukan maudhi'ul qadamain, bukan aras nafsuhu, tapi kursi ini adalah ilmuhu, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari tafsir At-Tabari ini kita tahu bahwa ternyata Ustadz Muflih, Anda Pak telah berbohong, Anda telah melakukan manipulasi, Anda telah melakukan pengkhianatan ilmiah terhadap jamaah antum dengan mengatakan bahwa Ibnu Abbas mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kaki. Ingat Pak, dosa itu. Kalau Anda tidak terima Pak Muflih, silahkan Anda bantah dengan ilmiah, buktikan di mana referensinya, buka kitabnya juz berapa, nomor berapa, bahwa Ibnu Abbas ketika mentarjemah mengartikan kursi ini sebagai maudhi'ul qadamain, sebagai tempat alas kaki, berarti Ibnu Abbas meyakini Allah punya kaki. Silahkan bantah, karena percuma saya ajak diskusi Anda, saya ajak Anda untuk debat ilmiah, ujung-ujungnya nanti Anda akan menggunakan jurusnya, akan menggunakan mustikanya, yaitu mustikabur.